Kok ada jerawat lagi sih? Hai guys, Cici nge-share is back. Kali ini Cici mau bahas tentang 5 hal penyebab jerawat. Ini banyak banget yang request ke aku, terutama sister-sister ya. Tapi aku yakin sih semua orang pernah mengalami jerawat. Ya, jadi kalian wajib banget nih tonton sampai selesai karena aku akan membahas dari pengertian jerawat, mekanisme jerawat, dan penyebab jerawat. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Kalian juga bisa follow Instagram aku, Lydia Fan. Oke, langsung aja. Apa sih jerawat itu? Jadi, jerawat itu adalah suatu bentuk peradangan atau inflamasi yang terjadi di kulit kita. Nah, ada 4 elemen nih yang berperan dalam proses terbentuknya jerawat. Yang pertama itu pori-pori. Yang kedua adalah minyak wajah atau sebum. Yang ketiga adalah Propionibacterium acnes atau bakteri penyebab jerawat. Dan yang terakhir adalah reaksi inflamasi atau peradangan. Gimana sih mekanisme terbentuknya jerawat? Jadi kalau muka kita itu di zoom, diperbesar gitu, akan ada lubang kecil-kecil yang disebut dengan pori-pori. Kalian pasti udah tahu kan? Nah, di bawah pori-pori kita itu ada kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak. Nanti minyak itu akan keluar ke permukaan kulit wajah kita melalui pori-pori. Selain minyak, dia juga ada sel-sel kulit mati. Makanya muka kita itu penuh dengan minyak dan sel-sel kulit mati. Nah, nanti ketika pori-pori itu tersumbat entah oleh kotoran atau penumpukan sel-sel kulit mati atau bahkan kosmetik, ketika tersumbat otomatis minyaknya itu nggak bisa keluar ke permukaan kulit kita dan akhirnya tertampung dong di bawah pori-porinya itu. Nah, kondisi ini sangat menguntungkan bagi bakteri Propionibacterium acnes atau bakteri penyebab jerawat. Jadi menguntungkan bagi mereka untuk memperbanyak diri dalam jumlah yang cepat. Nah, nanti ketika si Propionibacterium acnesnya itu udah jumlahnya banyak banget, boom, terjadilah reaksi inflamasi dan terbentuklah jerawat. Kalian pasti banyak yang ngira, berarti enakan punya kulit kering dong karena resiko jerawatannya lebih rendah. Eits, tunggu dulu. Tuhan itu menciptakan semuanya itu ada fungsinya, termasuk minyak atau sebum di kulit kita. Jadi fungsi minyak atau sebum itu adalah yang pertama, dia itu bisa mengurangi water loss atau penguapan air di dalam kulit kita. Jadi penguapan air atau water loss ini adalah kondisi yang normal terjadi pada semua manusia. Nah, minyak itu bisa menekan angka penguapan air dalam kulit kita. Jadi kulit kita itu lebih terhidrasi, lebih lembab, lebih kenyal, dan otomatis lebih awet muda. Nah, yang kedua, minyak itu memiliki efek antimikroba. Jadi aku udah pernah bahas di video aku tentang vaksin bahwa kulit kita itu sebagai pertahanan lini pertama terhadap kuman. Nah, ini tuh berkaitan dengan produksi minyak. Jadi karena minyak itu punya efek antimikroba, otomatis dia bisa melawan kuman-kuman yang menempel di kulit kita, teman-teman. Langsung aja kita masuk ke 5 hal penyebab jerawat. Nah, yang pertama itu adalah genetik, teman-teman. Kalau udah bicara tentang genetik itu memang susah ya. Ini memang faktor internal yang ibaratnya tuh udah melekat banget ke diri kita dan nggak bisa kita otak-atik lagi. Bener-bener kalau genetik ya udah kita terima aja gitu. Jadi beberapa jurnal yang aku baca itu menyebutkan dengan sangat gamblang kayak gini. Kalau ayah kamu dan ibu kamu semasa mudanya itu jerawatan dan memang parah, itu kamu beresiko tinggi untuk jerawatan. Selain itu, tipe kulit kita itu kan bisa kering, normal, ataupun berminyak. Itu juga kita dapetin dari genetik loh, ya kan? Dan ada beberapa orang yang memiliki gen di mana memproduksi minyak berkali-kali lipat lebih banyak daripada orang normal, sehingga ini juga meningkatkan resiko untuk jerawatan. Yang kedua adalah kebiasaan mencuci muka yang terlalu sering.
Loh, kan cuci muka itu bagus toh, Ci? Iya, cuci muka itu bagus karena dia menghilangkan minyak, kotoran, dan sel-sel kulit mati yang menempel di kulit kita. Tapi kalau mencuci mukanya itu terlalu sering, otomatis muka kita tuh jadi kering banget. Nah, tadi fungsi minyak itu kan dia mengurangi penguapan air. Nah, ketika nggak ada minyak, penguapan airnya itu bisa lebih banyak. Dan akhirnya kulit kita itu dalam kondisi kering atau dehidrasi, ya kan? Nah, dalam kondisi ini pula nanti tuh tubuh kita tuh akan menyadari ada sesuatu yang hilang. Wow. Karena tubuh kita udah nyadari, kok kayaknya ada yang aneh ya, ada yang hilang. Oh, kulitnya ternyata terlalu kering. Otomatis akhirnya kayak diperintahkan gitu, kamu produksi sebum atau minyak yang lebih banyak nih. Nah, akhirnya diproduksilah sebum dalam jumlah yang lebih banyak, dan itu meningkatkan resiko terbentuknya jerawat. Yang ketiga adalah konsumsi makanan manis secara berlebihan. Nah, ini nih, banyak banget loh yang sering cerita ke aku, Ci, aku kalau habis minum boba kok beruntusan ya, Ci, aku kok kalau habis minum boba pasti langsung jerawatan ya. Jadi gini teman-teman, ketika kamu itu makan makanan manis itu kan mengandung glukosa. Nah, tubuh kita itu akan memproduksi hormon insulin. Hormon insulin itu apa, Ci? Hormon insulin itu adalah hormon yang berfungsi untuk mengolah glukosa, teman-teman. Jadi, ketika kalian mengkonsumsi makanan manis dalam jumlah yang berlebihan, otomatis tubuh kita itu akan memproduksi insulin dalam jumlah yang tinggi. Nah, produksi insulin dalam jumlah yang tinggi akan memicu peningkatan produksi sebum atau minyak wajah, yang akan meningkatkan resiko terbentuknya jerawat. Oh iya, selain itu, proses pengolahan glukosa di dalam tubuh kita akan memecah kolagen dan elastin loh. Itulah kenapa ketika kalian mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan, justru menghasilkan kulit yang kusam dan kusut. Tuh, rugi kan kalian makan makanan manis, justru kulit kalian jerawatan, kusam, kusut. Jadi kalian jangan konsumsi makanan manis secara berlebihan ya. Oke. Yang keempat adalah stres. Kalian pasti udah sering denger dong, banyak orang yang bilang, makanya jangan stres, relax. Itu bener loh, karena ketika kalian stres itu akan memicu peningkatan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini juga akan memicu peningkatan sebum atau minyak wajah yang akhirnya beresiko menyebabkan jerawat. Yang kelima atau yang terakhir adalah kosmetik yang bersifat komedogenik. Apa sih itu? Jadi ini kosmetiknya mempunyai sifat untuk menyumbat pori-pori kita, teman-teman. Nah, bayangin dah kalau pori-porinya kesumbat gimana? Otomatis nanti ada penumpukan minyak, inflamasi, dan terjadi jerawat. Nah, gimana Ci untuk menurunkan resiko jerawatan? Kalau untuk yang faktor pertama itu kan genetik, kita udah nggak bisa otak-atik ya, itu udah faktor internal yang benar-benar melekat ke diri kita. Kemudian yang kedua, untuk cuci muka itu tetap perlu ya teman-teman. Jangan nanti kalian, yaudah aku nggak usah cuci muka deh Ci. Enggak, kalian tetap harus cuci muka, karena dengan cuci muka itu juga mengangkat sel-sel kulit mati, membuang minyak, kotoran. Nah, tapi cuci mukanya cukup 2 kali dalam sehari. Oke? Lalu tadi yang aku bilang untuk mengurangi konsumsi makanan manis. Yang keempat, jangan stres, relax, tenang gitu. Dan yang kelima, silahkan kalian mencari kosmetik yang mempunyai sifat tidak komedogenik. Oke, segitu aja dari Cici nge-share kali ini. Semoga yang Cici sharekan bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan selama masa karantina ini kalian tetap harus menjaga kesehatan kulit loh. Nanti supaya ketika selesai karantina kulit kalian lebih glowing gitu. Oke? Stay safe and stay healthy. Dadah!